IJF Next Gen presents Feast at Home for Stars Club. Hai teman-teman semua, Happy Sunday dan welcome to Feast at Home for Stars Club. Kita percaya bahwa kita semua dikasih Tuhan, amin. So, katakan kiri kananmu, tell your parents, tell your brothers or sisters that you are loved. You and I, all of us are loved by our Jesus, amin. Nah teman-teman semua, hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik banget. Masih tetap sama ya tema besarnya, yaitu Be the Light. Nah salah satu cara untuk kita bisa menjadi terang itu adalah walaupun kita mempunyai kebebasan, kita menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Contohnya nih, Kak Yolanda punya doggy namanya Momo. Momo ini suka banget makan, apalagi makan daging ayam. Siapa di sini dari teman-teman yang suka makan ayam? Kakak juga suka nih makan ayam. Nah, si Momo ini suka banget makan ayam dan dia tuh sebenarnya punya kebebasan untuk makan ayam kapan aja. Tapi Kak Yolanda train Momo nih, Momo, walaupun kamu bisa makan kapan aja, but you need to limit yourself. Karena kalau makannya udah kebanyakan, apa yang terjadi sama Momo? Momo bisa sakit perut, bisa muntah, karena he eats too much. Sama dengan kita semua, kita dikasih oleh Tuhan, oleh orang tua kita, kebebasan. Misalnya kita boleh main gadget, kita boleh nonton TV on the weekend, but we need to do everything with responsibility. Udah pasti gak sabar kan pengen ikut Stars Club hari ini? Sebelumnya yuk kita sama-sama berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lord Jesus, we thank you for your amazing love. Engkau sungguh Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang sangat mencintai kami. Terima kasih Tuhan atas teman-teman kami, atas guru, atas keluarga kami. Thank you Lord for your love. Thank you for your blessings. Berkati setiap dari kami Tuhan agar kami bisa terus menjadi anak yang baik, menjadi anak kesayangan-Mu. Kami ingin menjadi terang-Mu Tuhan. Be your light in everything we do. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah teman-teman semua, mari kita semua memuji Tuhan kita, and we want to proclaim bahwa Tuhan kita itu sungguh baik. Mari kita semua lambaikan tangan kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita dan katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semua katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan,
tangan buat Tuhan Yesus semuanya. Kita percaya that God is good Yes. all the time. And all the time, God is good. Kita semua sudah ditebus oleh Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan Yesus telah disalib, mati untuk kita semua, dan bangkit untuk menebus setiap dari kita. Ada kemenangan di dalam namanya, amin. Karena salib Tuhan, kita semua yang telah berdosa telah diampuni dan menjadi layak, menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sekarang semuanya kita mau tenangkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan kita yang sungguh baik. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik, Allah yang setia. Terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Walaupun saat kita masih nakal, kita sering berbuat dosa, atau kita sering marah-marah, atau berbohong, atau apapun itu, Tuhan tetap mencintai setiap dari kita. Tuhan tetap mau mengampuni setiap dosa kita. Mari saat ini kita mau mengucap syukur atas kasih Tuhan yang sungguh indah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu sungguh luar biasa. Your love is amazing, Lord. Kau sungguh baik, Kau tetap menyayangi kami saat kami nakal, saat kami berbuat salah. Engkau tetap ada untuk kami dan mengampuni, memaafkan kami. Kami ingin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. We want to love you more, Jesus. Thank you, Jesus. Kami berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita panggilkan kakak pembawa firman. Kakak pembawa firman. Halo teman-teman, welcome back di Fish at Home Stars Club. Hari ini bareng aku, Kak Pandit,
kita mau sama-sama belajar untuk be the light, untuk jadi terang kasih Tuhan di dunia. Dengan tema hari ini adalah Shiny Respect. Iya benar teman-teman. Jadi hari ini tuh kita mau belajar tentang respect atau hormat. Nah, hormat kayak apa sih? Hormat sama orang tua, sama guru, atau sama peraturan-peraturan yang ada, mau itu di sekolah, di lingkungan sosial kita. Semua itu tuh ternyata bisa bikin kita untuk jadi terang kasih Tuhan. Ayo, penasaran kan gimana caranya? Kok bisa? Nah, makanya yuk kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Kita buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan selalu membimbing dan menuntun hidup kita. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Matius 5 ayat 14a dan 16a. Kamu adalah terang dunia, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Teman-teman, ngomong-ngomong soal respect, itu kita nggak bisa lepas dari yang namanya otoritas, kayak orang tua, guru, atau pihak berwenang lainnya, dan juga sebenarnya yang namanya peraturan. Ya, kayak kita tahu peraturan tuh ada banyak kan, ada di mana-mana, kayak di rumah, di sekolah, di lingkungan sosial kita, atau di media sosial, di lalu lintas, dan bahkan di gereja Katolik sendiri itu ada aturannya sendiri. Dan dengan adanya aturan-aturan ini, kita bisa lihat ada orang yang merasa hidupnya jadi lebih aman, lebih tenang, karena semuanya udah diatur, jadi semuanya bisa teratur. Tapi ada juga orang-orang yang ngerasa justru dengan peraturan-peraturan ini, hidup mereka lebih dikekang, lebih dibatasi, lebih nggak bebas. Dan sebagai anak-anak Tuhan, sebenarnya hari ini kita mau diingetin lagi. Sebagai anak-anak Tuhan itu, kita mesti menjadi pribadi yang mau taat dan respect sama authority. Bukan supaya membebani kita, tapi justru dengan kita respect authority dan taat sama peraturan, kita bisa lihat bahwa manfaatnya akan merasakan itu kita sendiri loh teman-teman. Nah, makanya hari ini Kak Pandit mau share 4 manfaat dari kita respect sama authority. Yang pertama, respecting authorities protect us from trouble. Jadi contohnya kalau misalkan nih di lalu lintas ada lampu merah, itu kan kita mesti berhenti tuh kalau ketemu lampu merah di persimpangan. Nah, coba teman-teman bayangin kalau misalnya orang-orang tuh nggak ada yang mau nurut sama lampu merah itu, terus jalan terus aja di lalu lintas. Itu kan coba kita bayangin, itu bisa celaka. Dan gak cuma pengemudinya sendiri, bisa bawa orang lain celaka juga. Tapi sekarang kalau kita lihat, ketika orang ini mau taat sama peraturan, mau respect authority, mereka berhenti ketika lampu merah, bukan cuma si pengemudi ini, tapi orang-orang sekitarnya pun bisa terhindar dari celaka. Mantep kan? Itu baru yang pertama tuh. Yang kedua, respecting authority reminds us that someone cares. Jadi kayak kalau dari di contoh pertama tadi, negara itu kan nggak pengen ya rakyatnya celaka ketika berlalu lintas. Makanya dibuatlah berbagai macam peraturan supaya ketika kita berlalu lintas, kita semua tuh bisa dengan aman, selamat sampai tujuan. Nah, begitu pula dengan di rumah gitu. Kalau misalkan nih teman-teman lagi keasikan main game, terus keterusan sampai lupa waktu, orang tua kan pasti ada aja gitu yang ngingetin. Walaupun mungkin teman-teman reaksinya adalah ketika diingetin itu, duh, ini papa mama bawel itu. Tapi coba bayangin deh, kalau misalkan papa mama teman-teman itu nggak care, nggak peduli, mungkin bisa dibiarin aja. Kayak misalnya, biarin aja lah, biar lupa nggak jadi PR. Tuh, biarin aja lah main, biar besok telat ikut kelas. atau biarin aja lah, bablasin mainnya, biar nggak naik kelas. Tapi kan nggak gitu kan teman-teman. Papa mama teman-teman masih care, masih peduli, makanya mereka membatasi waktu bermain teman-teman gitu. Bukan untuk sesuatu yang buruk, tujuannya itu manfaatnya untuk teman-teman sendiri. Ketiga, respecting authority limits our option. Ya, mungkin teman-teman ada yang bingung juga. Kok limit our option malah dianggap manfaat sih? Tapi coba deh kita sama-sama lihat lagi contoh tadi. Kayak yang di lalu lintas, kalau ketemu lampu merah, itu mesti berhenti atau boleh terobos? Pasti kita boleh berhenti dong. Terus kalau misalnya lagi keasikan main, kita mau lanjut main atau kita mau istirahat?
pasti kita milih istirahat dong. Nah, dari yang kayak gitu, pilihan-pilihan tadi, kita itu sebenarnya lagi dibentuk loh teman-teman. Kita itu secara nggak sadar lagi dibentuk dan diarahkan oleh Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih disiplin, menjadi pribadi yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keempat, respecting authority helps you earn more trust. Nah, buat manfaat yang keempat ini teman-teman, biasanya nggak akan bisa langsung kelihatan dalam waktu dekat gitu. Biasanya butuh waktu yang agak panjang dan butuh proses. Jadi kayak misalnya nih, teman-teman biasanya cuma dikasih waktu boleh main pakai internet cuma sampai jam 8 malam. Tapi teman-teman setiap kali pakai internet ternyata nggak cuma buat main, tapi dipakai juga buat belajar hal baru, buat e-learning, buat explore gimana bikin video misalnya, gimana buat jadi influencer yang baik. Nah, terus lama-lama orang tua teman-teman itu melihat, wah kayaknya dia bisa dikasih waktu berinternet yang lebih lama nih, karena biasanya dikasih sampai jam 8 pun dimanfaatkan dengan baik gitu. Kayak misalnya untuk uang saku teman-teman, kalau teman-teman bisa manfaatin uang saku dan disalahgunakan untuk jangka waktu tertentu, bisa jadi orang tua teman-teman juga akan memberi atau mempercayakan uang saku yang lebih lagi ke teman-teman. Ini sesuai dengan firman Tuhan yang ada berbunyi, setialah dalam perkara-perkara kecil, maka engkau akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Gimana? Kalian semua pasti pengen kan ngerasain manfaat-manfaat tadi? Ya, mungkin dari kita masih ada yang merasa kesulitan untuk mempraktekkan respect di keseharian kita. Tapi perlu diingat juga teman-teman, kalau Tuhan itu menempatkan kita di posisi kita sekarang, itu bukan suatu kebetulan loh. Dia itu udah punya rencana yang luar biasa, makanya dia menempatkan kita di keluarga kita, di sekolah kita, di lingkungan atau komunitas kita. Itu karena dia udah punya rencana. Dia menempatkan kita supaya kita bertemu dengan authorities, dengan orang tua, dengan guru yang mau mengajar dan membimbing kita teman-teman. Karena dari situ, di keseharian kita pasti akan ketemu tuh dengan pilihan-pilihan antara yang baik dan yang buruk. Dan ketika kita bertemu pilihan itu, kita punya kehendak bebas. Kita mau respect dan melakukan yang baik, atau kita mau nggak respect dan kita melakukan kemauan kita sendiri. Ya, tentunya dari otoriti yang perpanjangan Tuhan ini, kita pasti diajarkan untuk melakukan yang baik gitu. Nah, dari situ, setiap kita melakukan yang baik ini, sebenarnya kita akan selangkah lebih dekat untuk semakin menjadi terang kasih Tuhan. Gitu teman-teman. Ya, jadi buat yang masih merasa kesulitan, teman-teman juga nggak perlu khawatir, karena kita itu nggak sendirian. Kita punya Tuhan yang selalu siap sedia untuk membantu dan menolong kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah meminta dan berdoa. Yuk kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih untuk sesi Stars Club hari ini. Semoga firman-Mu yang Kau bagikan hari ini dapat tumbuh dan berbuah di dalam setiap hati kami. Kami juga memohon Bapa agar Engkau mengajarkan dan memberikan kami kerendahan hati, sehingga kami dapat respect, kami dapat mendengarkan, dan kami mau taat untuk menjalankan ajaran-ajaran dari orang-orang di sekitar kami yang merupakan perpanjangan tangan-Mu, sehingga kami dapat menjadi semakin serupa dengan Yesus, dan kami dapat menjadi terang-Mu di dunia ini. Terima kasih Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu kami berserah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan nanti kakak bilang, apa kabar semuanya? Dijawab bersama-sama, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Bisa ya? Bisa dong, kita ulang satu kali lagi ya. Apa kabar semuanya? Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Yeay! Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama meskipun masih dalam keadaan online ya teman-teman. Namun kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita dan selalu memberkati kita. Oh ya teman-teman, ini baru pertama kali kita ketemu ya. Kakak akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama panjang kakak Edwardus Andrew Gani,
Tapi teman-teman cukup panggil dengan nama Kak Edo saja ya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya nih, Kak Edo, hari ini kita mau ngapain sih? Nah, hari ini Kak Edo mau ngajak teman-teman semua untuk bermain melipat kertas origami. Ayo, siapa di sini yang suka melipat kertas origami? Ayo ngaku, ayo. Sama kok, Kak Edo juga suka banget untuk bermain melipat kertas origami. Karena dengan melipat kertas origami itu kita bisa bentuk bermacam-macam. Seperti nih, burung, kodok, bunga, pesawat, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, pasti udah pada gak sabar nih ya untuk memulai aktivitas kita hari ini. Yuk, kalau gitu langsung aja kita memulai aktivitas kita untuk melipat kertas origami. Bahan-bahan yang dibutuhkan berupa kertas-kertas origami dan sepasang tangan. Pertama, kita lipat 2 kertasnya seperti ini. Lalu kita lipat 2 lagi. Pastikan rapi ya teman-teman kedua sisinya. Setelah itu, kita lipat segitiga untuk kedua sisinya. Kita ulangi langkah berikutnya, tapi kertasnya kita balik dulu ya teman-teman. Oke, kemudian kita buka bagian tengahnya dan kita lipat menjadi kotak kembali. Lalu kita buka kertasnya dan kita lipat menjadi segitiga seperti ini. Pelan-pelan saja ya teman-teman. Diulangi kembali di sisi satunya. Kita lipat juga menjadi segitiga. Oke, setelah itu kita rapikan sekalian dengan bagian bawahnya ya. Kalau sudah seperti ini, kita lakukan kembali di bagian sebelahnya ya teman-teman. Pelan-pelan saja teman-teman. Kita ulangin langkah-langkah yang sama dengan bagian yang sebelahnya tadi. Berikutnya kita balik kertasnya seperti ini dan kita lipat seperti ini di kedua sisinya. Nah, kalau sudah seperti ini di kedua sisinya teman-teman, langkah berikutnya kita lipat seperti ini. Kemudian kita lipat bagian bawahnya ke atas dan kita ulangin untuk bagian sebelahnya. Setelah itu kita lipat lagi seperti ini di sisi sebelahnya. Kemudian kita buka untuk kiri dan kanannya. Kita buka secara perlahan-lahan, kita tarik dengan penuh hati-hati ya, supaya kertasnya tidak robek. Oke, udah mulai kelihatan nih, sayapnya udah mulai terbuka. Oke, setelah itu kita buat kepalanya. Dan jadi burung kita. Yeay! Gimana teman-teman? Udah jadi belum burungnya? Ini hasil karya Kak Edo loh. Dadah! Nah teman-teman, mungkin kita terkadang tidak nyaman nih. Kita sering diatur sama orang tua, sering dibatasin sama guru. Tapi kita harus yakin dan teman-teman, bahwa di balik semua itu, mereka pasti punya tujuan yang baik untuk kita. Sama seperti origami ini tadi. Jadi yang harus kita lipat ke sana, kita lipat ke sini, kita lipat begitu, kita lipat begini. Kita juga mungkin merasa terlalu diatur nih sama orang tua, sama guru, ataupun sama orang lain. Tapi jika origami-origami tadi kita tidak kita bentuk, tidak kita lipat ke sana kemari, maka kita tidak akan bisa bentuk hasil-hasil indah seperti ini loh teman-teman. Begitu juga dengan kita. Kita pun harus siap untuk dibentuk. Kita pun siap harus dikasih tahu ini, dikasih tahu itu oleh orang tua, oleh guru. Karena di balik semua itu, mereka punya satu tujuan teman-teman untuk kita, yaitu ingin kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena mereka kan merupakan perpanjangan tangan dari Tuhan nih. Karena kita sedang dibentuk oleh Tuhan melalui mereka, melalui orang tua, melalui guru, saudara-saudari kita dan teman-teman kita. Nah, jadi kita harus siap untuk dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik. Baik itu kita sedang dibentuk untuk menjadi pewarta yang lebih baik nanti ke depan. Dan apapun itu. Jadi teman-teman, mari sama-sama kita buka hati dan pikiran kita untuk kita siap dibentuk, untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Nah, teman-teman, cukup sekian dulu ya aktivitas kita hari ini bersama Kak Edo.
Sampai jumpa di aktivitas kita yang berikutnya. Bye-bye. Thank you teman-teman udah join di Peace at Home Stars Club hari ini. Semoga terberkati ya semua. Jangan lupa juga minggu depan kita akan ada lagi di jam yang sama dengan materi yang tentunya akan memberkati teman-teman semua juga. See you and God bless. Please like and subscribe.